Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Rosyawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan modul 1.2 koneksi antar materi, modul 1.1 dan 1.2 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan nilai dan peran guru penggerak. Refleksi yang saya lakukan adalah menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Dua hal penting yang akan saya bahas adalah momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 sampai 1.2. Yang kedua, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 yaitu dalam mempelajari filosofi pemikiran KHD bahwa pendidikan haruslah berpusat pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman, serta guru bertugas menjadi among, yaitu menuntun murid untuk menemukan minat bakatnya sendiri sehingga guru hanya sebagai fasilitator. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 yaitu seorang guru harus selalu semangat untuk menerapkan 5 nilai guru penggerak dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Selain itu, seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, tetapi juga diharapkan mampu untuk menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Maka, saya harus banyak belajar dan praktik untuk mengimplementasikan peran tersebut, untuk mampu menguatkan nilai-nilai yang sudah saya miliki. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 filosofi pemikiran KHD. Pendidikan harus berpihak pada murid, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menuntun dan mengarahkan murid sesuai dengan minat bakatnya masing-masing, serta guru hanya bersifat sebagai fasilitator. Sedangkan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yaitu merdeka belajar, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran dalam memimpin pembelajaran, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa mendapatkan pencerahan yang benar-benar mampu menyadarkan diri saya sebagai seorang guru bahwasannya setiap murid memiliki kodratnya masing-masing, memiliki minat dan bakat yang berbeda, maka saya merasa lebih yakin bahwa keberhasilan seorang murid tidak hanya kita ukur berdasarkan nilai kognitifnya saja, melainkan melibat semua aspek, baik efektif maupun psikomotorik. Pembelajaran. Saya meyakini bahwa semua murid memiliki kemampuan yang berbeda. Namun, perlakuan atau proses pembelajaran yang saya lakukan hasilnya sama, serta hanya mengukur tingkat kemampuan siswa dinilai dari hasil nilai yang didapat murid saat mengikuti ujian saja. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya mulai berpikir bahwa murid terlahir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Maka, pendidikan tidak hanya proses transfer ilmu semata, namun pendidikan adalah proses menuntun, mengarahkan murid
untuk menemukan minat dan bakatnya, serta memiliki budi pekerti yang baik. Penerapan, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana menjadikan murid sebagai subjek dalam setiap pembelajaran, menciptakan inovasi dalam pembelajaran, serta melakukan refleksi diri secara konsisten. Selalu berkolaborasi dengan pimpinan dan teman sejawat untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk semua calon guru penggerak angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.